Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Riza Ayunda dari PKBM Cendikia, tutor bahasa Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks laporan hasil observasi di semester 1 kelas 10. Kita lihat unit 1 ini ada apa aja materi yang akan kita pelajarin. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan observasi, tujuan teks laporan hasil observasi, isi dalam teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, kita akan belajar tentang makna kata khusus teks laporan hasil observasi. Setelah selesai mempelajari materi pelajaran unit 1 ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kemudian, apa aja di sini untuk mengidentifikasi, kita dapat menentukan isi pokok dari teks laporan hasil observasi, kemudian menanggapi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi dengan cara mengidentifikasi makna kata khusus dalam teks LHO, kemudian menginterpretasi isi teks. Selanjutnya, kalian tahu tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi? Apa sih yang kalian ketahui tentang teks LHO tersebut? Jadi, teks LHO atau laporan hasil observasi itu adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Sistematis itu maksudnya secara berurutan, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya, yang pertama, isi laporan hasil observasi ini dia membahas tentang suatu objek atau konsep. Kemudian, objek yang dibahas ini dia bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori ataupun kelompok. Misalkan judulnya yang bersifat umum itu kita bisa melihat contoh seperti pantai, museum, demokrasi. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Ciri yang keempat, objek atau hal yang dibahas itu secara sistematis atau berurutan. Jadi, kita berurutan, dirinci bagian-bagiannya dan bersifat objektif. Yang kelima, memperinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan dari teks laporan hasil observasi. Apa aja sih tujuan? Jadi, tujuannya itu memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, secara urut dengan memperinci, mengklasifikasi dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Apa isi yang ada di teks laporan hasil observasi? Jadi, di teks laporan hasil observasi ini, dia berisi hasil observasi ataupun pengamatan dan analisis secara sistematis. Ingat, sistematis tadi harus berurutan. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset, mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Teks LHO ini biasanya berisi tentang fakta, fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi,
berupa kenyataan atau fakta, bukan berupa opini atau pendapat. Selanjutnya, untuk menemukan gagasan pokok teks yang ada di LHO atau laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu gagasan pokok atau gagasan utama itu adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Bagaimana sih cara mencari gagasan utama atau gagasan pokok yang ada di teks LHO? Kita harus mendaftar kata-kata kunci pada teks, kemudian memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi, memetakan paragraf atau memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas, menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Yang terakhir itu merumuskan inti kalimat utama. Kalian bisa membaca contoh dari teks di bawah ini. Di sini terdapat manggis atau Garcinia mangustana, merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Ini adalah contoh bagian dari teks laporan hasil observasi. Coba kalian temukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya di sini adalah manggis atau Garcinia mangustana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Kemudian gagasan pokoknya itu tumbuhan manggis. Kalimat utama dia terletak di paragraf utama, yaitu manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Selanjutnya, mari kita temukan kalimat utama dan gagasan pokoknya dari teks LHO di bawah ini. Coba kalian temukan kalimat utama dan gagasan pokoknya. Ibu bacakan, buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Jadi silahkan kalian cari kalimat utama dan gagasan pokoknya. Sekian materi pada saat ini. Modul 1 untuk tes laporan hasil observasi pada unit 1 kita sudah menyelesaikannya. Semoga kalian bisa memahami semua materi-materi yang telah Ibu berikan pada unit 1 ini. Next time kita akan bertemu di unit 2 pada modul kesetaraan di materi teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugas yang telah Ibu berikan di slide sebelumnya, silahkan cari gagasan utama dan gagasan pokoknya. Remember, jangan pernah malas untuk belajar jika tak ingin menyesal nantinya.